Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shalawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Bapak Ibu, teman-teman, anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lebih patut untuk kita syukuri jika dibandingkan dengan hidayah atau petunjuk yang Allah Ta'ala berikan kepada kita semua. Karena ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan karunia yang berupa hidayah kepada kita, paling tidak itu merupakan petanda kebaikan dari Allah terhadap kita. Artinya ada peluang kita menjadi orang baik gitu. Tentu ketika Allah sudah mengaruniakan hidayah tersebut, kita tidak boleh menyanyiakannya dan kita patut bersyukur sesyukur-syukurnya, semaksimal mungkin dalam mengungkapkan rasa syukur itu kepada Allah. Karena nikmat hidayah yang telah Allah Ta'ala berikan itu tak ternilai, tidak bisa dibandingkan dengan apapun, karena itu adalah permulaan dari keselamatan akhirat untuk kita. Bahkan dalam rangkaian ayat-ayat shaum itu, di antara yang tadi dibacakan di ayat 185 di Al-Baqarah, Allah katakan walitukabbirullaha ala ma hadakum, agar kalian mengagungkan Allah Ta'ala atas apa atau atas hidayah yang Allah Ta'ala berikan kepada kalian, atas hidayah, atas petunjuk. Dan Alhamdulillah sore hari ini kita masih berada dalam tuntunan, dalam naungan hidayah Allah Ta'ala, sehingga langkah kaki kita diringankan untuk bisa hadir di majelis ini. Maka ini mari kita sama-sama syukuri karunia yang sangat agung ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita juga dengan berpuasa ini menjadi hamba-hamba yang bisa bersyukur atas segala karunia yang Allah Ta'ala berikan. Sholawat beserta salam mari kita seringkali bacakan, kita sampaikan untuk Rasulullah SAW, teladan kita semua, contoh yang bisa kita tiru, ucapan-ucapan baiknya, perilaku-perilaku baiknya, tingkah laku yang luar biasa yang didasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita sebagai umatnya sering-seringlah membaca sholawat kepada Rasulullah SAW sebagai wujud kecintaan kita kepada beliau. Karena ada kabar gembira dari Nabi SAW kepada kita semua. Bahkan para sahabat pun sangat bergembira dengan kabar gembira ini, yaitu Nabi SAW pernah menyampaikan, anta ma'a man ahbabta, kamu akan bersama dengan orang yang kamu cintai. Tinggal masalahnya ditanyakan kepada diri kita sendiri, kita mencintainya siapa nih? Itu cinta kepada Rasulullah atau mengidolakan orang-orang lain? Itu mengidolakan idola-idola lain yang tidak akan bermanfaat apapun nanti di akhirat kalau mereka bukan orang-orang yang bertakwa. Katanya kita harus berhati-hati dalam memilih, memilah siapa orang-orang yang akan kita cintai, siapa orang-orang yang akan kita jadikan sahabat kita, teman kita. Kenapa? Karena kita akan sangat terpengaruh
oleh kawan kita, oleh sahabat kita. Kalau bukan perilakunya, ucapannya paling tidak. Ya, maka penting bagi kita memilah siapa yang akan kita cintai, dan terutama adalah Rasulullah SAW yang harus sangat kita cintai. Karena kita berharap bisa bersama dengan beliau SAW. Kan pengen Pak, ya, pengen bersama dengan Rasulullah SAW, dan beliau telah menggambarkan anta ma'aman ahbabta, engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Jadi monggo kita cintai Rasulullah, kita ikuti sunnah Rasulullah SAW sebagai bukti kecintaan kita kepada beliau dengan menjalankan sunnah-sunnah yang beliau SAW ajarkan. Semoga dengan itu kita tercatat sebagai umat beliau yang telah diizinkan oleh Allah Ta'ala untuk bisa mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Bapak dan Ibu, jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, temanya kalau tidak salah andai ini Ramadan terakhir gitu. Nah, judulnya temanya sangat menarik gitu. Dan belum baru baca judulnya sudah nangis ya, gitu. Ya. Karena begini Bapak Ibu, kalau ada dokter, ya, dokter bukan ulama, ya. Cuma di kita kan dokter lebih sakti daripada kiai. Ya. Kalau dokter bilang puasa ya. Coba ada yang dokter, ada orang mau operasi, malamnya disuruh puasa, nggak apa dokter? Ada yang berani nolak? Ya, saya bawa ke sini orang yang ada berani, orang dokter bilang kamu mesti puasa, besok mau operasi. Kalau dia berani nolak, bawa ke sini, saya pengen lihat orangnya. Luar biasa. Tapi Allah Ta'ala yang menciptakan kita dan mengatakan kutiba alaikumus shiyam, saat ini dia tidak puasa di luar banyak. Makanya saya bilang, Ustaznya bilang Allah Ta'ala mengatakan kutiba alaikumus shiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa. Kita cuma menyampaikan firman Allah, tapi masih ada yang nggak percaya. Lah Ustaz ngomong apa? Iya, terbukti mereka nggak mau puasa. Ya, tapi kalau dokter bilang kamu mesti puasa, besok mau operasi, gak ada yang berani nolak. Padahal itu cuma dokter yang ngomong, sama-sama manusia. Ya, tapi dia tidak takut dengan yang membuat manusia. Dan ini yang saya katakan, kalau baca judulnya harusnya kita sudah nangis. Kalau kita tahu ya, bahwa Ramadan ini adalah Ramadan terakhir kita, tentu tidak ada satupun, saya yakin, orang yang beriman yang tahu bahwa dia akan mati dan dia tahu bahwa amal hidupnya akan ditimbang oleh Allah Ta'ala, berani tidak puasa. Tidak mungkin. Sayangnya kita lebih percaya dengan Pak Dokter. Coba Pak Dokter bilang orang itu divonis, kamu hidupnya itu tinggal 3 bulan, apa sulit 3 bulan? Sebulan lah. Tinggal sebulan kata Pak Dokter. Percaya sekali, langsung stres orang. Iya kan? Iya nggak kira-kira? Setuju, setuju dulu nih, kalau nggak setuju saya nggak lanjutin. Setuju ya? Kalau Pak Dokter bilang kamu mungkin tinggal 1 bulan lagi, percaya itu orang. Langsung percaya, langsung dipikirin gitu kan, bagaimana caranya ini, semua mau diwakafin kemana ini, buat sedekah ini, buat anak yatim, semuanya pokoknya pengennya beramal soleh, karena tahu umurnya tinggal 1 bulan. Ketika dia tahu umurnya tinggal 1 bulan, dia akan berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan yang dia punya untuk Allah Ta'ala. Padahal saat kita sehat, saat kita masih bergas begitu, Allah sudah seringkali mengingatkan kita ya, Allah sudah mengingatkan kita bahwa ada yang namanya mati, ada yang namanya mati. Dan mati kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadits Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan akthiru dzikra hadhil ladzat. Kita diperintahkan untuk perbanyaklah mengingat ya, perusak kenikmatan yang akan menghancurkan kenikmatan, yang akan memutus segala bentuk kenikmatan. Yaitu maksudnya adalah mati.
Hanya orang yang mengingat mati, Pak, yang insya Allah dia beribadahnya bisa rajin, sholatnya insya Allah bisa khusyuk, ibadahnya bisa ikhlas. Kenapa begitu? Iya, karena kalau dia terus mengingat kematian dan dia tahu amal perbuatannya akan dihisab oleh Allah, diperhitungkan oleh Allah Ta'ala, maka dia akan sangat berhati-hati sekali terhadap setiap amal yang dilakukan, setiap ucapan yang keluar, dia kalau bisa dihitung. Kenapa Allah katakan wa ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid? Tidak ada satu lafaz yang keluar dari mulut ini kecuali ada malaikat yang mencatat, dan tidak ada yang meluput satupun. Maka dia akan sangat berhati-hati karena dia tahu kalau mati nanti hitungannya gimana tuh. Itu. Ya. Maka amalnya akan berusaha untuk diikhlaskan. Gitu. Karena kalau tidak ikhlas, ya, karena mati itu kan ada 3 hal yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya yakin kan, dengan yakin pada jauh ya. Tahu balik lagi ngomong terus, pada pindah nomor ada yang merasa pada pindah kan kudunya siap-siap apa? Gitu benar. Nanti yang pada pindah tenang-tenang lawan kursi yang dijagoki, kasurnya dicuri terus, nggak mungkin. Pasti kasurnya dulu ditaleni, ya kan? Kemudian ranjang ke tesi, gitu benar. Nanti ketika kan naik ngertos pada pindahan. Nah hidup kita cuma pindahan, sebentar lagi. Sebentar lagi wong kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan anak itu anak, saya diputus, ya, dan antara pemutusanku dengan kiamat itu cuma seperti ini. Ya, jaraknya dekat sebenarnya. Hanya kita saja yang terlena dengan kehidupan dunia itu merasa masih lama. Merasa usia kita yang jatahnya paling 60, ya, mungkin lebih sedikit kalau ada bonus dari Allah Ta'ala, itu merasa saya lama sekali, panjang sekali, panjang umurnya, merasanya panjang umurnya. Ya benar, tidak benar, ya. Karena kalau umurnya panjang tapi amalnya tidak soleh, malah berulang buat kita. Ya masih penting umurnya pendek tapi amalnya soleh semua. Gitu. Ya, ada 3 rahasia, 3 hal yang dirahasiakan oleh Allah Ta'ala tentang kematian. Ya. Kalau matinya kan pasti ya, sepakatnya kan dulu ya, menjadi itu pasti. Untuk dia bakal kekal di dunia, semua akan mati. Tapi ada 3 hal yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang pertama waktu. Gitu betul. Ada yang tahu pada percakapan. Alhamdulillah ya kertas, lo tak ilmu ya ngerti yang kertas kapan mati deh, cari cukup sih, cari paling pintar, paling ngerti kalau itu, oke, untuk kertas kapan percaya kok, kita betul rahasia Allah Ta'ala, waktu tidak ada yang tahu kecuali Allah. Kenapa? Karena Allah katakan di surah Al-Imran 145, Allah katakan wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idznillah kitaban muajjala. Tidak ada satu jiwa pun yang mati kecuali dengan izin Allah yang telah tertulis ajalnya. Ditulis, tenang, tidak usah khawatir, tidak usah dipercepat. Karena hari-hari ini banyak orang meskipun botan bertahan dunia dengan mempercepat kematian, ya, baik dengan cara bunuh diri. Kemarin paling terakhir Pak Polisi di mana yang di dalam mobil itu ketemu mati, padahal ketika ditelusuri ternyata dia bunuh diri. Dan ternyata itu juga bukti Pak bahwa cinta itu ternyata bisa membuat orang rela bunuh diri. Ini benar. Sering lihat Pak berita ada anak putus asmara atau berapa akhirnya belum sakit apanya terus mulai ada tidak tinggi. Iya, kalau kayak gitu kenapa kita kan heran kok bisa ya
orang cinta kok sampai rela mati gitu ya. Iya, tapi ketika para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam rela berkorban untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai mengorbankan jiwanya, ya, kita pun terheran-heran. Sebenarnya tidak mengherankan, karena kecintaan memang kalau sudah tinggi ya begitu, gitu. Bahkan mengorbankan jiwa pun sih siap. Itulah kenapa para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam rela berkorban dengan jiwa raganya untuk Rasulullah. Nah kita cuma disuruh sholawat, membaca sholawat setiap Jumat, terutama hari Jumat, membaca sholawat. Sih malas ya, malas kamu banget. Saudara pecinta Rasulullah, saudara cinta Nabi. Sahabat Nabi SAW sudah berkorban dengan jiwa raga hartanya. Kita kalau cinta Rasulullah, belajar amalkan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, makan tangan kanan, ya, makan sambil duduk, minum sambil duduk, pakai tangan kanan, ya, terpotong Ustaz. Ada alasan. Kita kebanyakan banyak alasan untuk mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Padahal sederhana sekali, amalan sederhana, tapi kalau itu diikuti dan kita ketika mengikuti meyakini betul bahwa ini adalah ajaran Rasulullah dan saya laksanakan ini karena kecintaan saya kepada Rasulullah, maka pahala yang luar biasa yang bisa kita dapatkan. Meskipun amalannya sederhana, mau makan dan minum pakai tangan kanan, tapi itu sunnah jadi. Disir ada sunnahnya nggak Pak? Disir rambut ada dari mana? Ayo, dari mana? Dari belakang? Dari depan? Ayo, ada sunnahnya loh. Jangan salah Bapak Ibu, ya. Perlunya kita belajar sunnah-sunnah Nabi SAW. Kata Aisyah radhiyallahu anha, kana yu'jibuhu tayammum. Ya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mencintai memulai segala sesuatu dengan yang kanan. Fi tarajjulihi, ya, fi tarajjul itu nisir Pak. Nisir itu mulainya dari yang kanan, itu ada sunnahnya gitu, ya. Dan kalau kita nisir dari kanan, ya kan, dan kita tahu itu sunnahnya kayak Nabi, diamalkan, insya Allah pahalanya ada gitu, ya. Makanya perlunya kita berdasar itu dengan cinta gitu, ya. Kita dasari perilaku tersebut, amalan-amalan sederhana itu karena kita cinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kembali lagi kepada tadi kematian yang waktunya kita dirahasiakan, kita tidak tahu. Ya, kalau kita nunggu amalan-amalan besar, ya, sampai kita bisa melakukan amalan besar, sulit Pak. Gitu. Sulit atau bukan? Sulit. Waktu kayak terawih, kau tahun-tahunan apa kalian? Gitu betul? Iya, belum Ramadan saja sudah mulai searching musola mana yang sebabnya sholatnya pendek paling pendek. Oh, musola tuh, padahal mesti naik motor dicari. Iya, padahal sudah ikan Nabi kan alun-alun sholat. Sekarang paling viral 10 menit, 23 rakaat 10 menit. Ya Allah, ya. Apa begitu? Kita akan bilang, oh saya cinta Rasulullah. Cinta dari mana? Ya kan? Orang yang tadi yang kasmaran saja, dia akan berkorban segalanya untuk yang dicintai. Tidak betul? Ya kan? Sampai dalam bunuh diri dan ditolak. Ya kan? Gitu. Dia tidak peduli jabatan, tidak peduli apa. Saya kehilangan cintanya, ya sudah saya seperti mati kan? Sampai begitu prinsipnya. Gitu. Nah, bagaimana kita dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Gitu. Nah, karena kita mati kita tidak tahu, waktunya tidak tahu, maka mari saya ajak untuk mengumpulkan amalan-amalan yang kecil itu, ya kan, yang sederhana-sederhana itu, tapi didasari kecintaan kita kepada Rasulullah. Biar apa? Biar berguna. Itu. Karena kalau dengan nyisir gitu selesai kan cerewek, gitu kan? Gak ada apa-apanya, gak ada apa-apa. Ya enggak? Iya. Tapi kalau dengan nyisir, saya nyisir dari kanan karena Rasulullah yang jadi orang nyisir dari kanan, ya. Jangan nanti ini keluar dari masjid, saya keluarnya kiri dulu. Kenapa Rasulullah yang jadinya kalau keluar masjid kaki kiri terlebih dahulu? Pahala insya Allah. Masuk kamar mandi, saya masuk kaki kiri dulu, keluar kaki kanan.
Ada sunnahnya. Kalau kita kerjakan dapat pahala. Tapi kalau dengan budas saja nggak dapat apa-apa. Kan gitu, itu bedanya. Gitu. Ya, makanya amal-amal sederhana itu kalau kita bidik dengan kecintaan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi jika didasari oleh kecintaan, ya, karena waktu mati kita tidak ada yang tahu, Pak. Bisa sebentar lagi, bisa sedikit lagi, bisa saya duduk begini. Mungkin, sangat mungkin sekali. Tidak ada yang kita mungkin bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Tinggal masalah kehendak. Bukankah tahun lalu banyak teman-teman kita, saudara kita yang ikut sholat sini, yang ketemu kita lebaran masih salam, sekarang nggak ada lagi. Ya? Dan karena waktunya dirahasiakan, maka kita harus bersemangat, Pak. Ya? Waktunya kita tidak tahu karena bisa kapan saja. Kalau tadi dokter bisa 2 bulan, 1 bulan, kita nggak bisa mengatakan, memastikan umur saya masih umur saya masih 30 tahun ke depan. Kan nggak mungkin kita bisa berbuat begitu. Ya, terus kemudian santai membiarkan semua amal-amal itu terlewat begitu saja, kemudian kita belum punya pahala-pahala kebaikan di sisi Allah. Tidak bisa begitu. Ya, tidak ada yang bisa memastikan. Karenanya kita harus punya kirs, punya semangat, punya antusias dalam beramal. Ya, karena waktu mati kita tidak tahu, bisa kapan saja. Nah, karena bisa kapan saja, harapannya ketika kita dipanggil itu, ketika waktunya habis itu, kita dalam keadaan dalam keadaan ibadah, dalam keadaan sesuatu yang tidak mendatangkan murka Allah Subhanahu Wa Taala. Kan begitu harapannya. Ini yang pertama yang kita harus lihat. Yang kedua, caranya. Ya, kita kan sudah sering memperhatikan orang mati. Ya, dikabari orang mati pasti pertanyaan langsung, sakit apa sih? Kita benar. Ya, kita kalau dikabari innalillahi wa inna ilaihi raji'un, pertanyaan pertama yang sering muncul adalah sakit apa? Kita sering kali lupa, Pak. Ya, bahwa Allah itu bisa mewafatkan orang dengan cara apa saja. Lagi sehat, mati bisa. Lagi ceramah, tinggal bisa, lagi jigrak kemarin menjadi yang ini trek, ya gimana lagi jigrak itu langsung kulit dengan cara apapun, Pak. Ya, kecelakaan bisa, banjir bisa, gitu kan, ke bawah kebakaran, mercon berduk kemarin gimana? Ya, belum lama beberapa hari kemarin, ya satu mercon berduk yang merusak 35 rumah, karena dia bikin mercon. Makanya hati-hati. Jadi ada dengan cara, dan caranya cuma dirahasiakan sama Allah. Kita belum ada yang tahu nanti cara kita mati itu seperti apa. Kalau cara kita mati kita tidak tahu, maka kita harus belajar mempersiapkan cara terbaik. Oh ya Allah, muka-muka kalau tinggalnya pas sujud, ya Allah. Pernah dimana sih? Pernah dimana? Kita sering lupa minta cara terbaik di dalam meninggal. Kita sudah pikirkan murid kepenak, ini namanya murid kepenak. Padahal dalam doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Begitu. Jangan kelalaian, jangan lupa itu. Kita tidak pernah berdoa minta ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati sayyi'ah. Nggak ada itu. Kita mintanya dunianya hasanah, akhiratnya juga hasanah, gitu. Bahkan kita perlu juga memohon kepada Allah untuk bisa mati dengan cara yang baik. Kenapa? Karena kalau kita mati dengan cara yang baik, nanti nyawa kita keluar dengan cara yang mudah, tidak menyakitkan. Maka karena cara mati kita juga kita tidak tahu kan? Ayo kita berusaha untuk semua amal kita itu, perbuatan kita, ucapan kita itu selalu baik, bukan, ya kan? Barangkali lagi ngomong jelek malah meninggal, ya kan? Kalau kayak kemarin ada ulama lagi ceramah, duduk jadi di majelis, gitu kan, lagi ceramah, dia baru bilang la ilaha illallah, ya Allah, pengen ngomong tetap bicara dulu, ya. Dan Nabi mengatakan bangkan akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa orangnya yang meninggal dan akhir ucapannya adalah la ilaha illallah,
surga. Nah kita, nah kalau kita seharian boro-boro nggak pernah nyebut la ilaha illallah, nggak pernah alhamdulillah, nggak pernah subhanallah, nggak pernah Allahu akbar, bagaimana? Ya, harus khawatir aku, harus takut. Gitu. Dan takut inilah yang dikehendaki dipupuk, dibina, ditumbuhkan dengan kita berpuasa, Pak. Ya, takwa itu menurut sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan at-taqwa huwa al-khawfu minal jalil. Itu yang pertama. Takut kepada zat Allah Ta'ala yang maha mulia. Jadi kita mesti menumbuhkan rasa takutnya. Layaknya kita Ramadan saat ini di siang hari, tidak ada orang yang lihat, tidak ada siapapun di rumah, tapi kita tidak berani makan, tidak berani minum karena tahu bahwa Allah melihat. Harusnya prinsip seperti itu ada terus dalam kehidupan kita, membersamai kita. Sehingga kalau ada amalan yang kurang bagus, ya, ada ucapan yang jelek yang mau dilontarkan menjadi tidak jadi karena tahu bahwa itu akan dicatat tadi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ditinggalkan. Nah, rasa takut itu yang harus dimunculkan. Ya, khauf kepada Allah, wedi, isin, itu kalau Allah di antara ayat yang terakhir turun di Al-Baqarah 281 Allah katakan wattaqu yawman turja'una fihi ilallah, wattaqu yawman turja'una fihi ilallah. Pakmu panjenengan dikaitkan wedi, dikaitkan takut, ya kan, suatu hari di mana jenengan kan wangsul kepada Allah Ta'ala, mati tadi. Kan kita sepakat tadi percaya bahwa kita akan mati. Nah kata Allah, takutlah kalian suatu hari di mana kalian akan dikembalikan, turja'una fihi ila Allah, thumma tuwaffa kullu nafsin ma 'amilat. Lalu semua amal panjenengan itu akan disempurnakan balasannya. Ya, semua amal panjenengan dibalas oleh Allah Ta'ala. Wa hum la yuzlamun, dan tidak akan dizalimi sedikit pun. Artinya tidak ada sing kelewat. Becik ke titik kalau ketol. Nah, kalau bagus ada, tenang saja, nggak usah khawatir. Yang jelek juga ada. Gitu. Bahkan dari itu jangan sampai kejelekan kita lebih banyak dari kebaikannya. Kenapa? Dua pahala kebaikan itu setunggal langsung lipat sedoso, Pak. Ya, kalau kita berbuat baik, satu kebaikan itu langsung naik berapa? 10 kali lipat. Tapi kalau panjenengan berbuat yang jelek satu, tetap satu, Pak. Ya. Man jaa'a bil hasanati falahu 'asyru amthaliha. Barang siapa yang datang, kata Allah Ta'ala, dengan kebaikan, menjaa bil hasanah falahu 'asyru amthaliha, maka baginya 10 kali lipatnya. Nah, kan berarti kalau kebaikan satu langsung naik 10. Tapi kalau keburukan, ya, wa menjaa bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha. Ya, cuma satu. Kalau buruk satu, tetap satu. Ya kan? Berarti kalau mau sampai 10 berapa kali? Keburukan 10 kali. Masuk mau nyalip yang ini yang kalau satu aja 10. Berarti kalau 23. Masuk mau cepetan ini. Terus kita coba begitu. Ya, jangan sampai. Kalau sampai ada keburukan seorang beriman kok nyalip kebaikan, ya celakalah dia. Ya, maka dari itu kita mesti bersemangat dalam kebaikan. Karena tadi mati kita waktu yang bergantos, cara yang bergantos. Kita perlu berusaha mohon kepada Allah, ya, diberi waktu yang cukup, ya, untuk bisa beramal saleh, jadi peluang-peluang beramal saleh, ya, dan juga dalam cara yang baik. Dan salah satu kesempatan yang Allah berikan adalah saat ini, Pak, panjenengan bertemu dengan bulan Ramadan, kesempatan. Makanya kita harus berpikir tadi kayak judulnya, ya. Kalau anggap ini sebagai Ramadan terakhir kita, tahun ngarep kita sudah dikasih tahu, tahun ngarep dengan mati, Pak. Tahun ngarep sudah nggak ada. Kira-kira mau ngapain?
Maka harusnya kita bersemangat sekali di tahun ini dalam mengerjakan amal-amal yang mungkin kita kerjakan di bulan Ramadan. Kebaikan-kebaikan yang bisa kita kerjakan di bulan Ramadan, kita akan semangat kita kerjakan, karena khawatir tahun depan saya nggak ketemu lagi. Khawatir tahun depan saya sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khawatir tahun depan saya tidak mempertanggungjawabkan apa yang saya lakukan selama ini. Maka mesti ada ketakutan kita kepada Allah, dan ketakutan itu yang dididik dengan Ramadan. Ya. Jadi salah satu parameter kita yang nanti lulus Ramadan itu adalah rasa takut yang meningkat. Jadi kalau rasa takutnya kepada Allah masih ajib saja, saat ini makan haram enak, besok makan haram enak, berarti lulus puasanya puasa fisiknya saja itu. Ya. Karena kita berharap ketika kita tahu Ramadan ini adalah Ramadan terakhir kita, maka kita upayakan agar roh kita juga ikut berpuasa, Pak. Roh kita ikut berpuasa, lisan kita berpuasa. Ya. Karena kalau fisik saja kan gampang, lari kelas tunggal SD biasa puasa selesai sampai sore, alhamdulillah sehat. Ya, kalau puasa isi anak kecil banyak sini, saya yakin ada anak kecil yang sudah bisa puasa kan, lulus puasanya dari esok sampai sore. Zaman dulu anak-anak kan diajarinnya puasa duduk istilahnya. Terus cilik kelas lah puasa duduk sekali, ya kan, baru duhur langsung kan makan. Habis itu mulai lagi nanti buka lagi maghrib, itu zaman dulu ya kan. Sekarang enggak, kita didik kalau kita puasa ya puasa dari pagi sampai sore, itu jadi bisa kalau fisiknya saja. Tapi secara roh itu butuh keilmuan, ya, butuh ilmu, butuh pengetahuan sehingga roh kita ikut berpuasa, Pak. Hati kita ikut puasa itu. Iqbal oleh Allah rasa dengki, hasad, kali tahun boleh, kali teparo, sekarang boleh dihilangkan. Karena ternyata bersihnya hati dari tombol teparo itu salah satu yang menyebabkan juga kita masuk surga. Jangan salah, Pak. Kita kadang-kadang kejauhan dari cara masuk surga. Ya, pengen kayak orang sufi, kalau bisa zakat, bisa padahal kalau sufi tadi orang kemutan, orang kemutan zaman sufi, ya kan? Itu manusia menungsa, ya, gitu. Ya, maka barometernya tadi rasa takut kita nambah apa enggak bagus setelah Ramadan. Kalau takut kita nambah, kalau tadinya kita masih makan harta riba, amal-amal saja, habis Ramadan kita harus mulai gelisah. Gelisahnya orang beriman itu luar biasa. Salah satu petanda kebaikan kalau orang berbuat salah mulai gelisah, mulai mikir, gimana dosa saya? Aduh, itu udah luar biasa. Jangan dikira penyesalan seorang muslim, bahkan dikatakan oleh para ulama, menyesalnya orang yang berdosa pada malam hari, dia pagi-pagi menyesal, jauh lebih baik daripada orang yang beribadah malam hari, paginya cerita. Gitu, dan baru ibadah cerita, kabarnya seperti kabel, hilang malah beban ya. Jadi layaknya orang yang pergi haji, habis haji pulang, semuanya diceritain. Saya alhamdulillah, orang pada susah semua cium hajar aswad, saya masya Allah, gampang. Apalagi bapak itu tuh, itu mungkin kalau ada yang haram mungkin, kalau ngomongin kalau pahalanya lebaran, nanti masih mending kita berdosa, kemudian kita lagi sedih memikirkan dosa yang kita kerjakan. Menyesali apa yang kita lakukan itu jauh lebih mulia, Pak. Gitu. Ya, makanya rasa takut itu mesti tumbuh setelah Ramadan, setelah puasa. Kalau tidak tumbuh juga, pertanyakan puasanya. Mungkin puasa kita adalah fisik, seperti yang dikabarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash." Betapa banyak orang yang berpuasa, tapi pahala puasanya tidak dapat. Yang dia dapat hanya lapar dan dahaga. Itu karena puasanya fisiknya saja, rohnya tidak puasa, lisannya tidak dijaga, ucapannya puasa, gak puasa sama saja, ya kan? Pendengarannya digunakan waktu di sebelum Ramadan, digunakan untuk mendengarkan yang tidak baik, masuk Ramadan sama juga
ya sudah. Harapan kebaikannya tipis Pak. Ya, maka harus ada satu takut yang tumbuh. Itu harus meningkat, harus lebih baik lagi. Dan ya, yang terakhir yang dirahasiakan tentang kematian adalah di mana kita meninggal, tempat. Ya, tadi ada waktu, ada apa yang kedua? Caranya. Yang ketiga yang dirahasiakan oleh Allah adalah tempatnya. Tidak ada di antara kita yang tahu di mana kita akan meninggal. Bukan Masjidil Haram ini. Ya Allah. Dengar? Nggak bisa dibawa pulang. Betul. Jasad kita mati di mana saja nggak tahu dengan akhirat. Iya kan? Ya. Meskipun nggak bisa balik ke kampung halaman, nggak apa-apa. Ya. Kita tidak tahu. Dan Allah katakan itu wa indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak ada jiwa yang tahu di bumi mana dia akan tinggal. Ya, tempatnya kita tidak tahu. Mungkin di negeri sendiri, mungkin di kampung halaman sendiri, mungkin di tanah orang lain, ya, mungkin di negeri orang. Tidak ada yang tahu. Karenanya tidak ada cara lain untuk menyambut itu semua kecuali memanfaatkan kesempatan yang masih Allah Ta'ala berikan kepada kita untuk berbuat baik, untuk beribadah. Ya, kita manfaatkan dengan baik. Ya. Karena tadi mati bisa kapan saja datangnya, ya di mana saja juga. Caranya dengan apapun terserah Allah. Ya kan? Ada orang waktu lagi jalan anak-anak di jalan raya dilindas sama mobil lalu tank itu nanti tetangga saya pada yang meninggal, dia lagi ngikuti mobil di belakang ditanjakan gitu, mobilnya mundur, udah kecempet di belakang benteng gitu, selesai. Ya, ada banyak cara. Ya, bahkan dari itu tidak ada cara lain untuk menyambut itu kecuali baik. Ya, di Ramadan ini, Ramadan yang merupakan kesempatan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita untuk kita beribadah, untuk kita beramal saleh di bulan ini, kita manfaatkan dengan baik. Ya. Satu hal yang mungkin perlu dilatih Pak. Jadi, mau jujur lah, gitu ya. Semoga jangan bulan puasa jujur. Jangan lagi sholat, sih dipikirin lo Pak. Harta. Kamu jujur Pak, kamu Pak. Ayo. Ya, kita semua di rata-rata. Yes, kita itu saya termasuk Pak. Saya nggak lari, saya juga termasuk dan lain-lain. Kita kalau sholat itu, sholat Allahu Akbar saja. Kita pertama mungkin kalau nggak tahu artinya kalian jadi kan tahu kabirnya. Ya. Allahu Akbar artinya apa sih? Allah Maha Besar. Kira-kira tuh artinya kandungannya itu apa kalau Allah Maha Besar? Salah satu ini Allah itu Maha Besar berarti kita kecil. Gitu. Nah, coba ini, harusnya, ya kan? Sebaiknya ketika kita Allahu Akbar kita tahu Allah Maha Besar berarti saya itu kecil banget. Ya. Merasa diri kita kecil saja kita kelar Pak. Gini betul, Allahu Akbar, buh, sing penting angkat kedua tangan terus jatuh. Gini betul, itu banyak diakui atau tidak. Apalagi mulai imam Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Sing lamun Maliki Yaumiddin. Sing lamun apa tadi? Sing lamun ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Mulai pada dalam ini. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siap-siap. Amin. Kamu apa? Dari tadi melamun, saya bilang melamun, asli melamun. Ya,
pikiran kita tidak ada di situ sama sekali, tidak benar bahwa kita sedang menghadap siapa? Allah Ta'ala. Itu yang terjadi, diakui atau tidak, disadari atau tidak, kebanyakan masih begitu. Ini yang membuat kita seringkali hidup kita ini gampang, doa-doa kita ini jadi ngawur, nggak tahu kemana, itu buang kalau orang bilang. Karena kita ketika menghadap Allah pun ternyata pikiran kita masih di dunia sebenarnya. Kalau Bapak Ibu jujur, harta yang dibikin, apalagi CEO perusahaan, wow, enggak. Kalau pikirannya udah nggak ada manajer A, B, C, D gitu, nggak kepikiran itu di sholat. Kita tadi contoh kecil saja, kita takbir saja nggak nyadar bahwa diri kita ini kecil, Pak. Diri kita butuh sama Allah, diri kita tidak ada apa-apanya gitu. Kalau semakin kita jauh dari Allah, semakin tidak ada gunanya. Saya pernah kasih contoh, kamera ini kalau dijauhin dari saya 50 meter, 100 meter, 200 meter, saya itu makin kelihatan apa enggak? Sama sekali nggak ada apa-apanya. Semakin jauh semakin nggak ada. Layaknya kita, semakin jauh dengan saya, kita semua di sini dari Allah Ta'ala, semakin nggak terlihat sama Allah. Semakin dekat, semakin ketahuan. Oh, si fulan. Sehingga kalau ya Allah, ya Allah, itu si fulan lagi kita. Kan gitu logikanya. Kita pakai logika sedikit manusia, boleh ya? Kan gitu. Ya. Semakin kita mendekat kepada Allah, Allah semakin kenal dengan kita, Pak. Gitu. Kalau kata Nabi SAW, ta'arraf ila Allah bil raza ya'rifka fi syiddah. Kan gitu. Perkenalkan dirimu saat kamu lagi dapat nikmat, kenalin sama Allah, ayo mendekat sama Allah, kan gitu. Ya'rifka fi syiddah, maka Allah akan mengetahuimu, mengenalimu saat kamu dalam keadaan susah. Kalau kita kan kuat, kalau istilah susah ya, Allah ya Allah ya Rabbi, gitu. Tapi nanti ini apa? Nanti ini susah, kalau susah jangan nangis di rumah sini, nangis kepada Allah Ta'ala. Tapi kalau lagi enak, kemudian Allah Ta'ala, bukan disuruh sholat yang cuma paling 5 menit saja, kemudian teksi duit. Kita masih harta. Nah terus bagaimana kita mau dikenal oleh Allah Ta'ala? Kita nggak pernah mengenal, tidak pernah mendekat kepada Allah Ta'ala. Sekali kita mendekat kayak gitu, ogah-ogahan bahasa ibadah gitu. Sholat, tapi sholat kita tidak tahu. Maka dari itu saya mengajak teman-teman semuanya, ayo kenali Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, belajar sholat yang betul, yang tidak, gitu kan. Bila perlu belajar itu artinya yang kita baca dalam sholat itu. Walaupun hanya tadi Allah Maha Besar. Kan bukannya salah satunya itu kan kita ini kecil, kita juga ada gunanya, nggak ada apa-apanya, nggak berguna sama sekali kalau kita tidak mendekat kepada Allah Ta'ala. Semakin jauh semakin tidak ada gunanya, Pak. Nanti orang-orang kafir itu di akhirat cuma jadi apa nih? Jadi apa orang-orang yang kafir? Cuma jadi bahan bakar api neraka. Manusia bahan bakar api neraka. Ya, bahan bakar api neraka itu manusia. Dan Allah katakan, fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah. Waquduha, bahan bakar api neraka itu an-nasu, manusia, dan hijarah, dan bebatuan. Kan kita tidak ingin jadi bahan bakar api neraka. Kita ingin sih dimasukkan ke dalam Allah surga, ada tempat yang baik. Ya, maka kesempatan yang Allah berikan, ya, dengan kita dipertemukan dengan Ramadan, ayo kita manfaatkan. Kita gunakan kesempatan yang mulia itu untuk kita beramal saleh. Amal kita dilibatkan dengan amal sunnah bisa berpahala wajib, amal wajib dilibatkan dengan sampai 700 kali lipat. Dari mana lagi? Kapan lagi kita ketemu kesempatan baik ini? Hanya ngapunten sekali lagi, kita masih sering kali lalai dengan kesempatan yang Allah berikan. Terbukti kalau buka puasa nanti kita mau buka puasa kan ya? Dikatakan oleh Nabi SAW saat berbuka itu kita ada kesempatan berdoa yang mustajab. Sering kelari mau udah kelari kelewat, kita sudah pikirin kolak
Karena pikirannya yang di sininya itu semuanya sudah apa? Makanan. Pengen anak soleh lalai, pengen ya kan hidupnya hasanah di dunia, hasanah akhirat, lupa semua gara-gara kolak. Malah kayak gitu buka zona buang kolak di hitam putih. Iya, pikirannya hitam putih kan orang pakai menarik. Jadi biar berdoa dulu bapak doa. Karena kesempatan pak. Ya, tapi kita tadi sekali lagi sering dikasih kesempatan tapi terabaikan itu saja. Oke, apa? Berbuka, ya kan? Kemudian kita dikasih kesempatan sholat malam, ya kan? Itu dengan tarawih. Jadi Ramadan kita sebut dengan tarawih. Qiyam Ramadan. Nabi sudah mengatakan man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Karena tak ini saya termasuk, ya kan? Apa juga betul pengen dosa yang diampura. Pengen lo betul? Semua kita pak, kita yakin kita dosa dipakai. Gak ada di antara kita yang saya bersih nggak mungkin. Kalau orang waras pasti ngaku dosanya banyak. Kesempatan Allah saat ini mengatakan barang siapa yang qama Ramadan, melakukan qiyam Ramadan, salat tarawih, iman wa ihtisaban, ya, didasari oleh keimanan dan berharap pahala pada Allah, nanti dosanya itu akan diampuni. Kok tadi dari awal udah searchingnya mana di musola yang sholatnya pendek, yang paling cepat mana nih? Ya, kalau ada yang mulai baca alif lam mim kita kayak deh wih ya bubar coba. Nah gimana? Kan iman dan ihtisaban penuh dengan penuh keimanan diikuti. Paling tidak nggak usah searching lah gitu. Maksudnya nggak usah nyari-nyari dulu mana yang paling banyak. Datang aja ke musola, dapat imamnya pendek alhamdulillah, panjangnya alhamdulillah. Tapi kalau sudah nyari-nyari kan alamat orang itu pak, ya kan? Itu. Kalau sudah nyari-nyari dari awal, udah nggak terima ini. Ya layaknya kita kalau mau besok puasa hari ini wajib makan enak. Wonten siku ini sebagai puasa. Sebelum puasa, sehari sebelumnya wajib makan enak. Kenapa alasannya? Besok sudah nggak boleh lagi. Kan kita kebangetan pak. Nggak mau sholat dibiarkan makan apa saja kok ya. Diminta sebulan kok nggak makan siang aja repotnya luar biasa. Ya. Mesti perlu iman dan ihtisab. Ya, makanya baik saum maupun qiyam Ramadan hadisnya sama. Beda lafaznya cuma di saum sama di qiyam. Shoma sama qoma. Semua pada sahih. Itu. Dalilnya jelas dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang puasa dengan didasari keimanan dan berharap pahala dari Allah juga dosanya diampuni. Yang malamnya qiyam melaksanakan sholat malam karena didasari keimanan dan berharap pahala dari Allah juga insya Allah dosanya diampuni. Cuma sekali lagi siapa di antara kita yang mengambil kesempatan itu dengan baik? Sholatnya dari tumak kita. Karena tumak kita itu penting pak. Ya, kita harus ingat ayat surat Al-Fajr. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Yang dipanggil itu tiang-tiang orang-orang yang jiwanya tenang pak. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ya, suruh kembali kepada Allah, pulang ke sini. Itu jiwa-jiwa yang tenang silahkan pulang kepada Rabb, kepada Tuhan dalam keadaan ridho dan diridhoi. Subhanallah. Ya, jiwa itu mesti ridho pak, ridho sama Allah. Jika orang puasa, menerima puasa kita jalankan karena kita ridho, penuh dengan hikmah dan yakin Allah sehingga kita perlu berpuasa. Radiyatan mardiyah dan diridhoi oleh Allah jiwa itu radiyatan mardiyah. Setelah itu Allah katakan fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya Allah, ya dibilang sama Allah kalau kita bertamu ya masuk rumah belum kan gitu ya, Bapak silahkan. Ini kita dipersilahkan oleh Allah untuk ke surga. Fadkhuli fi ibadi, masuklah kepada golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surga. Subhanallah.
Pengen kita oleh ya, untuk itu mari kita beribadah, kita semangati diri kita untuk memanfaatkan Ramadan ini dengan baik agar kita semoga termasuk hamba-hamba Allah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hamba-hamba yang amal-amalnya diterima oleh Allah yang harus beramal dengan penuh keimanan, keikhlasan, dan kita berharap puasa kita juga termasuk puasa yang diterima oleh Allah Ta'ala. Amal-amal saleh kita di bulan Ramadan diterima oleh Allah di 60 hari yang pertama yang sudah kita lewati diterima oleh Allah, dan kelak juga kita dikumpulkan bersama hamba-hamba Allah yang bertakwa, dan puasa kita juga membuat kita semua tingkatan takwa kita menjadi baik, paling tidak rasa takutnya kepada Allah ya. Kalau takut otomatis kita akan menjalankan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang ya. Paling tidak yang berarti sholat 5 waktunya tidak ditinggal gitu. Jangan sampai alasan pekerjaan kemudian sholat 5 waktu ditinggal. Sholat zuhur tanggung, sholat asar kesel dengan sholat maghrib keliwat, isya turun dengan jangan sampai seperti itu ya. Katanya pokok kita semangati diri kita Pak, sebagaimana kita bersemangat menyambut Ramadan, sholat tarawih pertama gitu ya. Kan dibilang sholat tarawih hari pertama itu kan berangkat semua Pak ya, suami, istri, anak, cucu, bapakku, mbak putri berangkat semua. Nanti dalam mau lebaran ya bapakku sama mbak putri dan berangkat, sisanya udah belanja semua ya. Ini dia terjadi makanya itu tidak boleh terjadi tahun ini ya. Biar kita lebih baik ya, ayo kita semangat diri kita tetap beribadah sampai Ramadan usai ya, dan semoga nanti apa yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga dikumpulkan bersama orang-orang baik, dan teruslah rajin-rajinlah hadir di majelis ilmu Pak ya. Kalau ada undangan majelis taklim silakan hadir ya, karena itu menjadi bagian dari kemudian kita mendapatkan masukan, mengingat kembali paling tidak ya sesuatu yang pernah didapat, mungkin ada pengingat kembali dari Ustaz yang menyampaikan. Mungkin itu saja dari saya yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kurang lebih ada sesi dari jawab atau tidak? Tidak ada. Maghrib jam berapa? Kurang 10 menit. Baik ya, biar jadi waktu bagi yang belum ambil air wudhu silakan. Saya harapkan bisa ambil air wudhu dulu ya, jangan nanti habis buka baru ambil air wudhu. Silakan masih ada waktu bisa ambil air wudhu. Kemudian pesan saya manfaatkan tadi peluang untuk berdoa sebelum buka puasa. Nah kalau buka puasa Pak Bu, caranya minum dulu sedikit ya kan, baca doanya ya kan, kita tambah koma wa talatil huruf wa tabatal ajru, insyaallah merupakan yang banyak. Nah doa-doa yang lain bisa dibacakan tadi sambil menunggu itu ya. Jadi pokok silakan yang belum punya wudhu bisa silakan ambil air wudhu terlebih dahulu, biar nanti begitu takjil selesai langsung bisa sholat dulu kemudian baru makan besar. Kurang lebih kata biasanya kalau makan besar dulu nanti keburu bubar ya. Jadi silakan takjil dulu sedikit, kemudian kita sholat maghrib, baru nanti silakan makan. Pokok itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Semoga ada faedah, ada manfaat yang didapat di sore hari ini, baik bagi saya yang menyampaikan maupun Bapak Ibu yang mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.